Kelompok tiga itu yang judulnya kategori dan parameter insert. Oh ya, tadi siang. Oh, pantesan. Saya ceknya kemarin ya. Bentar saya lihat dulu. Tadi siang ya. Kenapa baru tadi siang? Ini ya, apa namanya? Eh, Unggahnya. Yang unggah siapa namanya? Oh, bisa. Ya, bisa itu. Oh iya, tadi ini nggak ada ya. Kemarin deh. Oke, hari ini kita ini ya, apa namanya? Pertama, apa namanya? Masing-masing kelompok sharing hasil diskusi kelompoknya ya di sini ya. Ya presentasi kecil-kecilan sih, nggak usah pakai PPT juga nggak apa-apa. Pakai tugasnya kalau mau boleh yang di sharing gitu ya. Eh, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui apa yang telah didiskusikan oleh masing-masing kelompok ya. Oke, di sini mungkin ada yang belum lengkap anggota kelompoknya atau mau diwakilkan oleh salah satu saja dari anggota kelompoknya juga boleh sih. Oke, dari yang eh, kelompok tiga dulu aja deh ya. Ada siapa aja di sini? Saya lupa nama anggota kelompoknya. Harus cari dulu di ini ya. Kelompok tiga tentang kategori dan parameter in syntax ya. Jadi Rafida, Nur Haririn, Aulian Nur, Ifat Mengajikan. Ifat itu siapa ya? Muhammad Ifat. Siapa? Karena saya waktu bikin kelompoknya agak-agak bingung. Ifat itu siapa ya? Umaima Ifat, Pak. Bener ya? Iya, di Hebat saya nggak terdaftar kelompoknya, Pak. Jadi nggak bisa ngumpulin diwakilkan sama Mbak Jihan. Masa? Umumnya Iya, Ifat. di Hebat grupnya warna Oh, merah. karena Karena nggak terdaftar di kelompok apapun. oh namanya Ifat. Iya, Umaima Ifat, Pak. Eh, iya tah. Oke, oke nanti saya cek lagi. Tapi ya udahlah nggak apa kan udah diwakilkan oleh Jihan ya. Nggak apa kok. Nggak harus semua upload. Apa maksudnya salah satu nggak masalah. Oke, jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing kelompok. Masing-masing ya mungkin sekitar 10 menit aja kali ya paling lama ya. Mau lebih dikit juga boleh sih. Tentang apa yang sudah apa namanya di hasil developernya. Dan kalau mau ada pertanyaan atau diskusi boleh gitu ya. Nanti kita berdiskusi di sini. Yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di sini siapa? Dari kelompok tiga. Tahu ya? Nggak kedengeran masih mute. Hmm, masih mute juga. Tanda tanda mic-nya loh masih merah. Iya, kelompok saya, Pak. Iya. Aulia yang mau share. Sebentar ya, Pak. Atau siapa? Sebentar ya, saya Hah? Oh, udah bisa langsung ya. Oke, bagus lah. Kelihatan nggak nih teman-temannya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan.
Oke, masih pada muda soalnya ya matanya masih bagus. Oke, Oke, silakan. Saya juga belum baca ini, jadi saya pengen dengar juga. oh iya. Eh, kita akan discusskan tentang kategori informasi. Um, ini langsung lanjut. Yang pertama itu adalah kategori dalam sintaksis. Nah, kategori dalam sintaksis itu adalah jenis padanan kata atau frasa yang mengisi fungsi sintaksis. Nah, itu ada banyak macamnya. Contohnya nominal, verbal, adjektiva, adverbial, mineralia, preposisi, konjungsi, dan pronominal. Oke, mungkin sedikit aja ya. Kalau nomina itu adalah kelas kata yang sebagai subjek dan objek. Contohnya I atau he atau she gitu. Kalau verba itu kelas kata yang berfungsi sebagai predikat. eh, Predikat yang umumnya ada berfungsi mengandung unsur aktivitas atau perbuatan. Kalau adjektiva itu memberikan keterangan secara khusus mengenai hal yang dinyatakan oleh kelas kata nomina dalam sebuah kalimat. Sedangkan kalau adverbia sebagai kata yang digunakan untuk menjelaskan kelas kata adjektiva itu sendiri. Lanjut ke nomor 3 adalah kategori yang menyatakan sebuah bilangan ataupun jumlah. Lanjut ke pronomina adalah kelas kata yang digunakan untuk mengacu pada nomina lainnya. Dan itu posisinya nggak tetap atau stagnan, bisa berubah-ubah tergantung konteks dari kalimatnya itu sendiri. Dan merupakan kalau bisa dibilang pronomina adalah kata ganti orang sudah. Sedangkan terus yang konjungsi adalah yang terakhir. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai kata tugas yang dapat menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dan kata, frasa dengan frasa maupun klausa dengan klausa. Mungkin lanjut Mbak Riri untuk sebelumnya. Baik, saya lanjut mengenai fungsi kategori dalam sintaksis. Jika konsep kategori diaplikasikan dalam penelitian sintaksis, berfungsi sebagai pembeda peran dan fungsi kata dalam sebuah kalimat. Nanti bisa dilihat apakah kategori kata kerja itu menunjukkan tindakan atau keadaan. Kemudian bisa juga terlihat kata benda menunjukkan objek atau subjek. Fungsi yang kedua yakni adanya pemahaman terhadap kategori bisa membantu peneliti untuk menganalisis sebuah struktur bahasa. Yang ketiga, pengkategorian dalam sebuah kata secara tidak langsung juga mempermudah untuk memahami makna kalimat. Hal ini berhubungan dengan semantik ya. Beberapa kategori seperti kata kerja atau kata benda seringkali membawa kontribusi spesifik terhadap kalimat. Mungkin hal ini bisa terasa ketika seorang penutur bahasa Indonesia pertama kali mempelajari bahasa Inggris, karena kan biasanya agak bingung gimana menentukan subjek, gimana menentukan kata kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, eh, kategori juga membantu dalam menganalisis struktur kalimat yang kompleks melalui prediksi-prediksi elemen apa saja yang muncul dalam sebuah kalimat. Mungkin hal ini berhubungan dengan ciri khas tata bahasa. Apakah sebuah kalimat dalam bahasa selalu memiliki unsur subjek? Apakah tata kalimatnya selalu berurutan seperti SPOK dan lain sebagainya? Baik, yang selanjutnya adalah parameter dalam sintaksis. Di sini yang diambil, yang kami ambil itu parameter yang berdasarkan parameter yang Chomsky.
Nah, dari teori dan parameter tulang Chomsky ini Aset dan parameter adalah suatu kerangka Apa? kerja dalam linguistik generatif di mana sintaksis dalam bahasa atau bahasa. Iya, Pak. Maaf ya. Di saya aja Pak, yang lain juga suaranya kok putus-putus. Iya, Pak Dwi. Oh bener ya, berarti yang lain juga ya. Gimana kira-kira? Atau kamera bisa dimatikan dulu sementara, coba siapa tahu. Masih belum jelas ya? Sekarang lumayan sih, coba-coba. Atau mungkin diwakilkan teman saya aja gimana, Pak? Udah jelas, Raf. Coba ulangi lagi penjelasannya. Udah jelas sekarang. Kemana? Kok hilang? Eh, Hilang ya, bener ya? Iya, Pak. Bener hilang ya? Koneksinya. Gimana? Atau login ulang, apa? Mungkin login ulang ya. Oke, jadi em, ini ya tentang ini ya, kategori dan kategori sintaksis dan parameter. Terus sambil nunggu, mungkin gimana? Diwakilkan oleh yang lain atau nunggu Raf, Rafida tadi namanya ya? Login lagi. Nah, diwakilkan temennya aja deh kalau gitu. Siapa kelompoknya? Mungkin ada gangguan dengan ininya apa, dengan sinyalnya ya. Oh, tadi namanya Rifda ya. Halo, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi device saya rada sedikit bermasalah, Pak. Sudah Oh, jelas belum, Pak? oh sekarang udah. Silakan. Oke. Baik, mohon maaf teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi parameter dalam tugas ini kami lakukan dengan berdasarkan pada teori prinsip dan parameter yang dicetuskan oleh Noam Chomsky, di mana menurut Noam Chomsky, prinsip dan parameter itu ialah kerangka kerja dalam linguistik generatif, di mana sintaksis dalam bahasa L1 atau bahasa penutur asli dijelaskan sesuai dengan prinsip umum, yaitu aturan abstrak atau tata bahasa dan parameter spesifik, yaitu penanda dan petanda yang diaktifkan atau dinonaktifkan pada bahasa tertentu. Jadi intinya adalah parameter itu ada yang bersifat universal menurut tata bahasa universal, ada juga yang bersifat hanya khusus dalam bahasa-bahasa tertentu seperti itu. Jadi ada parameter yang digunakan di seluruh bahasa yang sifatnya universal dan ada yang sifatnya khusus di beberapa bahasa saja atau bahkan di satu bahasa saja. Nah, di sini terdapat tiga parameter yang dijelaskan oleh Noam Chomsky, yaitu yang pertama adalah pro-drop parameter, bending teori, dan juga agak ke atas sedikit head, head direction parameter. Bisa di atasin dikit. Nah, yang pertama adalah pro-drop parameter. Nah, parameter bahasa yang kelas kata ganti tertentunya dapat dihilangkan jika kata ganti tersebut dapat disimpulkan secara pragmatis atau tata bahasa. Jadi ini biasanya muncul pada tata bahasa Korea, Jepang, Mandarin, Hindi, Yunani, dan sebagainya. Kebanyakan itu di bahasa-bahasa Asia atau bahasa-bahasa Afrika seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang tidak menggunakan pro-drop parameter itu biasa ada di bahasa
di daerah Eropa Utara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Misalnya itu prodrop parameter itu bisa tampak seperti ini teman-teman yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini misalnya di dalam bahasa Mandarin ini ya teman-teman, zequai sepertinya pronunciation saya salah, tapi intinya adalah zequai easily hand hauji shei kao oi. Nah, kalau di bahasa Inggris kan ini this cake is tasty, who baked it? Nah, kemudian dijawab Bu Zidao Sinon Ma. Kemudian di sini bisa dilihat ya teman-teman, kalau di dalam bahasa Inggris ini harusnya itu berbunyi don't know, do, like, tanda tanya gitu. Jadi ada hal-hal yang dihilangkan dalam bahasa Mandarin tapi harus dimunculkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi prodrop ini maksudnya adalah di dalam bahasa lain itu dia itu bisa menghilangkan satu atau dua unsur gitu. Tapi bisa dimengerti oleh penutur bahasanya gitu. Tapi dalam bahasa lain, misalnya bahasa yang tidak menggunakan prodrop seperti bahasa Inggris, ini itu tidak bisa dihilangkan. Misalnya subjek I, subjek you, kemudian subjek it, ini tuh tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau dihilangkan malah tidak bermakna gitu. Jadi ini adalah contoh dari prodrop parameter antara bahasa Mandarin yang ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris itu tidak bisa diprodrop parameterkan gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah binding teori. Binding teori ini adalah menyangkut pada pembatasan sintaksis dalam referensi nominal. Ini terutama berfokus pada kemungkinan hubungan inti referensi antara kata ganti dan pendahulunya. Nah, misalnya ini ada di contoh dalam bahasa Inggris. Misalnya ini, kalimat 1A, he voted for himself. Kemudian 1B, she voted for her. Nah, yang jadi di kalimat pertama yang 1A ini kan himself itu kan tidak merujuk pada he. Tapi di kalimat 1B, her ini kan maksudnya kalimat 1A himself ini kan merujuk pada he, sedangkan di kalimat 1B her itu tidak merujuk pada she gitu. Jadi maksudnya adalah ada ikatan-ikatan tertentu gitu teman-teman. Kalau ada beda rujukan antara satu pronomina dengan pronomina lain gitu, kalau yang saya pahami. Kemudian yang ketiga adalah head directions parameter. Parameter ini merupakan parameter yang mengklasifikasikan suatu bahasa dari apakah bahasa tersebut bertipe head initial atau head final. Kepala atau head yang dimaksud merupakan elemen yang menentukan kategori frasa. Misalnya dalam frasa verba, yang menjadi kepala atau head adalah verba. Oleh karenanya dalam bahasa bertipe head initial, maka aturan yang digunakan adalah VO atau verba objek. Sedangkan dalam bahasa bertipe head final, aturan yang digunakan adalah OV, objek verba gitu. Misalnya adalah dalam bahasa Inggris ini tipenya adalah head initial language. Di sini misalnya ya ada kalimat eat an apple. Nah, itu kan merupakan frasa yang bertipe ini ya, frasal verb, verb frasal gitu kan. Nah, di sini yang menjadi kepala, head-nya itu it, sedangkan an apple-nya itu menjadi determinan. Seperti itu teman-teman. Jadi kan verb-nya tetap ada di depan. Kalau misalnya VO, verba objek, aturannya kan memang yang jadi head, it, itu tadi verb-nya di depan begitu. Kemudian diikuti dengan determinan frasa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dari parameter pada sintaksis. Disclaimer sebelumnya ini murni pemahaman saya aja, murni pemahaman kami aja. So, contoh pada parameter sintaksis ini
itu dia digambarkan dalam diagram X bar seperti contohnya pada yang di atas, tapi itu yang lebih sederhana. Nah, contohnya yang ini itu adalah ada kalimat the task is finished sama somebody finished the task. Jadi di struktur ini ada struktur D atau deep structure yang mulainya dari bawah. Struktur ini itu nanti biar dia itu bisa jadi pasif dengan bukan dengan menggunakan sih, jadi kayak nanti agar lebih mudah mempasifkan si diagram X-bar-nya ini digunakan. Oke, penjelasannya adalah somebody di struktur deep ini itu dia diidentifikasikan tidak terlalu berperan dalam kalimat pasif, jadi dia ada tanda kayak bulatan dicoretnya itu. Lalu the task di sini dia bergerak atau berpindah yang tadinya jadi objek, kemudian menjadi subjek pada NP di atas itu, noun phrase di atas. Dan selanjutnya bentuk verb-nya finished itu dia juga berubah menjadi present participle. Baik, selanjutnya ada fungsi parameter. Jika konsep parameter ini diaplikasikan, konsep parameter oleh Noam Chomsky ini diaplikasikan ke dalam penelitian atau dalam kajian sintaksis, berfungsi untuk menganalisis sebuah bahasa. Parameter mampu untuk mengungkap ciri khas yang dimiliki oleh sebuah bahasa melalui bangunan strukturnya. Seperti apakah bahasa tersebut memiliki urutan-urutan kata tertentu dalam klausa, frasa, atau kalimat. Kemudian fungsi yang kedua yakni mampu membuat batas-batas tertentu yang diberikan oleh universal grammar. Dalam teori universal grammar, manusia memiliki kecenderungan genetis terhadap suatu bahasa dan struktur sintaksis tertentu. Nah, kecenderungan genetis atau predisposisi genetis ini mungkin bisa diambil contoh dari fenomena kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. Kemudian fungsi yang ketiga yakni parameter juga membantu untuk mengklasifikasikan sebuah bahasa. Apakah bahasa tersebut bertipe head inisial atau bertipe head final. Kemudian dengan adanya konsep parameter ini kita juga bisa melihat perkembangan tata bahasa atau struktur sebuah bahasa dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Pak Dwi. Baik, terima kasih presentasinya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada? Oke, untuk kategori ya, kategori itu sebenarnya apa ya? Cuma secara sederhana ini kan diartikan tadi ya sebagai kelas kata gitu kan. Tapi sebenarnya yang saya harapkan di sini ya itu tidak salah sih tadi yang ditulis ya. Kelas kata dalam bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Tapi boleh berangkat dari bahasa Inggris, tapi sebaiknya
kalau kita bicara tentang linguistik, harusnya apa ya, mengerucut pada apa yang menjadi sesuatu yang sifatnya umum, yang berlaku untuk semua bahasa. Jadi poin-poin pentingnya apa gitu ya dalam kategori itu yang masih luput eh, itu disampaikan di sini. Salah satunya mungkin kehadiran dari nomina dan verba, termasuk juga adverbial dan kata si adjektiva ya, kalau nggak salah itu 4 itu kan yang penting dalam apa namanya, kategori ya, bahwa itu pasti ada di semua bahasa kan. Bagaimana pemahaman terhadap keempat itu dan masing-masing perannya dalam struktur sintaktis juga itu juga agak luput dibahas ya sebenarnya. Karena masing-masing dia punya peran penting juga. Kalau kita bicara kategori, harusnya kita bicara tentang fungsi dan peran juga harusnya, gitu ya. Nah, itu yang agak ini. Nah, jadi maksud dari kita memberikan tema ini, gitu ya, kita diskusi tentang tema ini, termasuk tiga tema lainnya, sebenarnya adalah untuk memberikan pandangan ya, buat semua bahwa kalau misalnya mau dibahas semuanya sintaksis ini dalam satu semester, itu nggak cukup sebenarnya 4 kali pertemuan kalau mau semua ya. Jadi yang memberikan wawasan kesadaran bahwa oh ternyata dalam sintaksis itu ada beberapa poin penting yang menjadi rambu-rambu gitu ya. Rambu-rambu itu yang harus kita ya mau nggak mau kita harus perdalam sendiri gitu kan. Jadi itu yang salah satunya. Termasuk juga nanti dalam tiga tema lainnya ya. Dalam tiga tema lainnya juga ada beberapa hal yang perlu kita ambil poin-poinnya. Untuk parameter sebenarnya ya poinnya yang penting yang tadi terakhir ya menurut saya yang tiga itu juga sudah cukup sih rasanya ya. Bahwa memang ketika kita mengkaji bahasa apapun gitu ya, ketiga poin tadi itu bisa menjadi salah satu variabel penelitian yang apa namanya, yang saya kira cukup penting juga untuk kita waspadai ya. Ini bukan berbahaya tapi kita jeli atau peka dengan fenomena yang ada. Karena kalau sudah bicara tentang ini ya, penelitian itu apa ya, saya bilangnya apa ya, kewaspadaan atau mungkin radar ya, radar diri kita ya. Jadi kepekaan kita terhadap gejala bahasa, fenomena fenomena data yang ada di hadapan kita itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya dan terhadap langkah-langkah yang akan kita ambil dalam melakukan penelitian gitu ya. Jadi apa yang bisa ditandai, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dicari, apa yang bisa diselidiki gitu ya, itu kepekaan itu yang penting. Nah, salah satunya memahami ya ini ya, kategori, parameter, dan mungkin tiga tema yang lain. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke kelompok yang sebentar, yang temanya terkait dengan yang tadi ya, kelompok satu ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Bisa nggak? Atau perlu jadi co-host dulu? Sebentar. Tadi bisa soalnya siapa tadi? Iya, bisa. Baik. Baik, selamat sore teman-teman. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang syntactic structure dan grammatical transformations. Di sini kami ada Rifda, ada Bete Leoni, ada saya sendiri, Nur Rahma, ada Mbak Fitria, dan ada Mbak Restu. Oke, kami akan coba untuk memahami dan membuat teman-teman ikut pahamnya. Yang pertama ada syntactic structure sendiri. Di sini yang paling terkenal adalah by Noam Chomsky tahun 2002. Sebenarnya sudah paling tua ya untuk Noam Chomsky ini.
Beliau menjelaskan bahwa sintaks itu memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan proses pembentukan kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, beliau juga mengenalkan yang namanya UG atau Universal Grammar. Jadi grammarnya ini bisa dipelajari untuk semua bahasa. Jadi sintaksis sendiri adalah sistem aturan atau kategori yang mendasari pembentukan kalimat dalam bahasa manusia. Nah, yang dalam bahasa Inggris sendiri, struktur sintaksis ini merujuk pada susunan-susunan kata yang pasti semuanya sudah tahu ya, ada subjek, kata kerja, objek, pelengkap, dan adverbial. Nah, elemen-elemen ini nantinya akan memainkan peranan yang berbeda dalam sebuah kalimat dan berkontribusi pada pembentukan berbagai struktur sintaksis. Nah, berikut ini yang paling terkenal adalah tree diagram yang berkembang dari waktu ke waktu, dari 1957 sampai yang paling baru 1972. Eh Pusing ya mungkin. Oke, yang pertama, sebuah kalimat Sebuah kalimat ini tentunya nantinya hanya ada dua akar, yaitu subjek dan predikat. Atau kalau di kita, kalau di dalam bahasa Inggris ada subject and verb. Nah, di sini si subjek ini diwakilkan oleh yang namanya NP atau yang disebut noun phrase. Untuk istilah-istilah ini teman-teman bisa baca bukunya Noam Chomsky ya, karena banyak-banyak singkatan yang seperti ini dan mungkin tidak semuanya paham, yang apalagi yang tidak belajar bahasa Inggris ya. Kemudian di FP di sini nanti akan berkembang lagi. Nah, dari tahun ke tahun NP ini jarang mengalami perubahan ya. Yang paling banyak mengalami perubahan adalah dari kata kerjanya sendiri ya. Di sini ada namanya verb phrase, kemudian nanti berkembang menjadi predicate. Kemudian kembali lagi di tahun 72 menjadi verb phrase, kemudian dikembangkan lagi oleh Jackendorf di sini masih dalam verb phrase, tapi dia mengenalkan bentuk-bentuk lainnya. Misalkan di sini ada modal, ya. Jadi sebelum verb ada M itu modal, kemudian di sini ada dikenalkan bentuk progresif. Kemudian yang terakhir ada by Emmons, Transformational Approach to English Syntax. Ini juga masih mengembangkan istilah-istilah yang sebelumnya itu. Nah, kemudian syntactic structure sendiri nantinya berkembang, dikembangkan lagi oleh penulis lain, yaitu Nelson Francis, yang mengenalkan 4 structures, yaitu structures of predication, ada structures of modification, kemudian complementation, dan coordination. Nah, untuk mengenalkan ini, kalau tidak salah baca, beliau mengenalkan bukan tree diagrams, tapi juga mengenalkan Chinese boxes. Jadi analisis sintaksnya itu seperti kotak-kotak begitu, teman. Kalau teman-teman pernah belajar sintaks Chinese boxes yang banyak kotak-kotaknya itu, nah itu disebut Chinese boxes. Untuk ini nanti dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mbak Rifda, sorry. Ya, dan ini penjelasan dari Nelson Francis. Dia ada 4 kategori ya. Yang pertama ada structure of predication. Jadi structure of predicate itu intinya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi subjek yang dimaksud bisa berupa kata, frasa, atau klosa, dan sedangkan predikatnya hanya berupa kata kerja atau frasa kata kerja. Terus yang kedua ada structure of modification. Structure of modification itu terdiri dari head and modifier. Jadi head itu berfungsi membawa makna utama, sedangkan modifier itu berfungsi untuk menggambarkan atau membatasi atau mengintensifikan makna utama. Jadi untuk posisi head dan modifier ini bisa di awal atau setelahnya, dan penyajiannya bisa dari noun phrase sebagai head, verb phrase sebagai head, adjective sebagai head, dan adverb sebagai head. Contohnya misalnya kalau dari noun phrase itu kata beautiful room, jadi headnya itu ada noun phrase-nya yang dari kata beautiful, kalau enggak dari verb misalnya swimming pool atau always behind. Selanjutnya Mbak Rahmat. Yang ketiga adalah structure of complementation.
Jadi structure of complementation itu frasa verbal yang terdiri dari dua komponen, yaitu verbal element dan komplementnya. Jadi verbal element di sini adalah verba finite atau frasa verba atau verba non finite dalam bentuk infinite, uh, infinite tanpa to atau present participle. Sedangkan untuk komplement dapat berupa kata frasa atau klosa. Bisa dilihat di sini ya, ada 4 verba yang muncul dan masing-masing memiliki komplement sendiri. Kayak anunya, sebagai contoh misalnya simple verb as the verbal elementnya. We are dari kata we are learning the Holy Quran, atau kalau infinite, a time to be thankful for. Terus untuk yang terakhir, yang keempat adalah structure of coordination, terdiri dari dua atau lebih gabungan dengan koordinator. Gabungan ini berupa kata, frasa, atau klausa jenis apapun yang merupakan unit-unit secara sintaksis. Sedangkan koordinator dapat berupa kata hubung koordinatif seperti and, but, or, atau yang korelatif seperti either, or not only, but also. Ya, dilanjutkan, itu part keduanya adalah tentang grammatical transformation yang akan dijelaskan oleh Mbak Restu ya. Silakan, Mbak. Oh, maaf, yang akan menjelaskan selanjutnya adalah Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Baiklah, karena Baik, mungkin ya ada baik Mbak akan Restu. ya mungkin saya akan menjelaskan untuk yang grammatical transformation. Jadi untuk grammatical transformation ini adalah suatu bahasa tidak hanya fokus pada pembuatan struktur sintaksis. Jadi ketika kita menghasilkan suatu kalimat atau menggunakan suatu bahasa, maka tidak hanya sintaksis saja yang kita pikirkan, namun bagaimana cara kita menginterpretasi atau memahami suatu kalimat ini agar suatu kalimat yang dideliverikan atau yang disampaikan itu bisa dipahami maknanya. Oleh sebab itu, proses transformasi gramatika ini hadir sebagai jembatan atau sarana untuk mengatur hubungan antara bagian-bagian kalimat sehingga memunculkan keselarasan makna. Menurut Chomsky, grammar ini ada 3 bagian. Yang pertama ada sintaksis, semantik, dan juga fonologis. Untuk sintaksis sendiri berkaitan dengan bagaimanakah struktur kalimat, sedangkan semantik berkaitan dengan makna, sedangkan untuk fonologis adalah bagaimana suatu kata terbentuk, lebih kepada bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara bacanya, seperti itu. Kemudian di sini apabila kita berbicara tentang grammatical transformation, maka kita akan berkaitan erat dengan deep structure dan juga surface structure. Yang mana deep structure ini adalah untuk deep structure ini ini lebih seperti bagaimana seseorang memikirkan atau apa yang ada di dalam pikiran seseorang tentang suatu kalimat atau suatu bahasa. Sedangkan surface structure adalah bagaimana kalimat yang ada dalam deep structure ini bisa diterima oleh pendengar atau yang mendapatkan pesan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh berdasarkan pemahaman saya. Kita gunakan di sini adalah dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah karena kita semua menggunakan bahasa Indonesia. Untuk deep structure ini contohnya adalah ketika kita membuat suatu kalimat aktif. Di sini contohnya saya sedang membaca buku. Nah, deep structure ini mencakup struktur dasar yang mencerminkan makna inti dari saya sedang membaca buku. Sedangkan untuk surface structure dari kalimat dasar, inti kalimat dasar saya sedang membaca buku, ini ada pergantian grammatical transformation menjadi kalimat pasif, di mana
transformasi ini menjadi buku sedang saya baca seperti itu. Dan untuk grammatical transformation-nya dari aktif ke pasif ini melibatkan perubahan urutan kata dan penggunaan bentuk kata kerja pasif. Deep structure yang awalnya pasif ini diubah menjadi surface structure yang menjadi bentuk pasif seperti itu. Jadi hubungan antara deep structure, surface structure, dan juga grammatical transformation ini dapat diilustrasikan dari contoh yang saya berikan tadi. Jadi maknanya tetap sama, namun ada perubahan grammatical dari aktif menjadi pasif seperti itu. Selanjutnya akan kami jelaskan untuk fenomena terkini terkait dengan isu grammatical transformation dan juga syntactic structure yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Beta Leoni. Silahkan Beta Leoni. Baik, sepertinya rekan kami Beta Leoni sedang ada berhalangan, jadi kami akan coba untuk menjelaskan untuk fenomena terkininya. Yang pertama untuk fenomena terkini adalah terkait dengan isu yang diangkat oleh kelompok kami adalah cross-linguistic influence, di mana terjadi pencampuran atau persilangan antara suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Nah, untuk percampuran bahasa ini lebih kepada menimbulkan satu bahasa dalam bahasa lain, khususnya seberapa unik struktur sintaksis suatu bahasa dalam proses pemerolehan suatu bahasa lainnya. Dengan demikian, terlampir beberapa kajian. Nah, kajiannya seperti ini, berdasarkan cakupan penelitian terkait proses pemerolehan bahasa Inggris pada penutur bahasa Rusia dan Norwegia, tercipta lintas linguistik dari berbagai properti linguistik. Salah satunya adalah sintak dalam bahasa tersebut kenyataannya mempengaruhi peran struktur sintaksis dalam proses pemerolehan bahasa dengan memperhitungkan kesamaan struktur sintaksis antara L3 bahasa Inggris dengan bahasa sebelumnya. Sebenarnya untuk fenomena terkini apabila kita lihat sedang tren saat ini adalah bahasa yang digunakan oleh anak-anak Jaksel ya. Dalam anak-anak Jaksel ini mereka menggunakan percampuran. Jadi ketika kita membahas tentang grammatical transformation, itu contoh yang paling erat itu adanya code mixing atau code switching, di mana ada perubahan struktur grammatical, namun poin atau makna yang disampaikan dari penggunaan bahasa itu tetap sama, seperti itu. Jadi ada percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ataupun apabila kita melihat hal lain, seperti ketika seseorang menggunakan yang terbiasa adalah orang Jawa, kemudian dia pindah ke wilayah lain di Indonesia, kemudian ada percampuran bahasa antara bahasa Jawanya dengan bahasa tempat dia datang. Misalkan dia pindah ke Bali, kemudian ada pencampuran antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa dengan bahasa Bali, yang mana ada pergantian struktur gramatikal di dalamnya, seperti itu. Mungkin Mbak Rahma atau Mbak Rizia ingin menambahkan? Aku boleh, Mbak. Aku udah baru masuk. Oh iya, silakan Mbak Beta Leoni. Waktu dan layar milik Anda. Untuk yang kedua, kami di sini mengangkat topik universal grammar karena struktur sintaksis sekaligus transformasi grammar cenderung dikaitkan dengan universal grammar, di mana dengan menggunakan konsep UG atau universal grammar yang sama untuk sintaksis dan morfologi, hal ini memungkinkan menangkap adanya generalisasi lintas bahasa, di mana struktur sintaksis suatu bahasa bisa menjadi sintaksis di bahasa lain. Misalnya dalam penelitian Kopp dan Westergaard 2022, struktur sintaksis bahasa Jerman dan bahasa Inggris terbilang hampir mirip. Namun struktur gramatikalnya
ada sedikit perbedaan di mana struktur gramatikal bahasa Jerman mengizinkan adanya perpindahan kata kerja dalam suatu kalimat. Sedangkan struktur grammar bahasa Inggris tidak diperbolehkan karena menyebabkan tidak kebakuan bahasa. Seperti contohnya pada bahasa Jerman, kata kerjanya bisa diletakkan sesudah predikat atau bisa ditransformasikan setelah predikat. Tapi di dalam bahasa Inggris, kata kerja selalu terletak pada sebelum predikat atau sesudah subjek. Tetapi kalau bahasa Jerman, dia letaknya sesudah predikat atau sesudah objek, itu masih bisa. Kemudian hal ini menyebabkan menyebabkan adanya grammar kompetisi di mana penutur bahasa Jerman seringkali kebingungan ketika mereka mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang cenderung seringkali melakukan kesalahan seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah referensi kami. Untuk waktunya kami kembalikan ke Pak Dwi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasinya kelompok 1 ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kenapa nggak ada pertanyaan? Oke, dari kelompok ini kira-kira apa yang perlu kita ambil poinnya? Perubahan struktur kalimat, Pak, Perubahan struktur kalimat. dalam upaya untuk mempertahankan makna atau interpretasi dari suatu kalimat yang disampaikan dari pembicara ke pendengar. Ya, perubahan struktur kalimat itu harus selalu berpedoman atau berpijak pada struktur sintaksis bahasa penutur atau bahasa awalnya. Ya, betul. Ya, jadi memang di sini mengangkat tentang grammatical transformation ya. Walaupun sebenarnya bisa ya tidak harus sampai sana juga, tapi itu termasuk sih bahwa memang perubahan atau transformasi dalam sebuah kalimat ya, termasuk strukturnya, maknanya itu harus selalu mengacu pada struktur inti atau memang dasar dari kaidah sintaksis dari sebuah bahasa gitu ya. Bahasa apapun itu, kebetulan sini contohnya yang dipakai adalah bahasa Inggris ya, jadi karena memang dianggap memang paling banyak dikenal ya oleh orang banyak. Tapi intinya seperti itu. Jadi ketika kita nanti menemukan sebuah fenomena tentang pemakaian gejala bahasa, apalagi sekarang ya di zaman era modern ini kan di apalagi di dunia internet, dunia media sosial segala macam, itu kan sangat masif, sangat variatif gitu ya tentang pemakaian bahasa apapun ya. Kadang-kadang tidak hanya bahasa Inggris, bahasa pun itu sangat beragam di sana. Jadi ketika kita menemukan fenomena bahwa terjadi sebuah perubahan, sebuah transformasi yang terkait dengan struktur atau makna dari kalimat ya, kita bisa menangkap fenomena itu dan melihatnya memotretnya dengan lebih jelas ya. Sebenarnya ke sana sih tujuannya. Tadi juga sempat sudah dibahas tentang sedikit deep structure, surface structure yang akan diperjelas juga oleh kelompok 4 ya setelah ini ya. Bagaimana deep structure dan surface structure di media sosial ya. Gimana? Langsung aja siapa? Bumi, Fajrul, atau siapa? Iya, Pak. Aura. Oke, silakan. Yang Siapa aja boleh debat. openingnya saya, Son. Openingnya boleh, silakan. Oke, saya share screen ya. Oke, sebentar. Oh, sudah di share screen sama
Oke. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, saya dari kelompok saya dari kelompok kelompok para cowok ya, 5 orang beranggotakan saya Bomi Yuniar Santoso dan Aura Hilda Haryono, Immanuela Dimas Arianto, Muhammad Ilham Dirwan dan Fajrul Sidik Juno akan mempresentasikan tentang Deep and Surface Structure in Social Media. Oke. Jadi kita awali dengan kata sintaksis. Sintaksis adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan yang mengatur bagaimana sebuah kata digabungkan dengan sebuah kalimat dalam suatu bahasa. Jadi kita istilahnya dalam tanda kutip ya, sintaksis itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara merangkai kata ya, secara gampangannya ya. Menurut Fromkin, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mewakili pengetahuan pembicara tentang kalimat dan strukturnya. Struktur kalimat terdiri struktur kalimat, oke. Struktur kalimat terdiri atas struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar adalah kalimat yang orang baca atau dengar. Menurut Chomsky, struktur luar itu yakni persis dengan apa yang seorang baca atau dengar. Ya sudah, jadi berdasarkan kita baca atau kita dengar berita atau mungkin dengar gosip ya, itu dari struktur luar. Ini menunjukkan bahwa struktur luar adalah kalimat yang orang bicarakan atau mungkin didengar secara umum. Di sisi lain, oke, ada struktur dalam. Yang disebut struktur dalam adalah makna sebenarnya dari suatu kalimat yang tersimpan dalam pemikiran seseorang. Oke, next. Deep structure dan surface structure dapat ditemukan dalam setiap kalimat. Salah satu contoh dari deep structure dan surface structure adalah kalimat-kalimat yang ditemukan di media sosial. Mungkin kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh generasi milenial saat ini atau kids zaman now gitu ya. Jadi maksudnya kalimat yang seperti gimana? Oke, maksudnya kalimat seperti ketika seorang mengucapkan sesuatu, menuliskan atau mungkin ingin mengungkapkan perasaannya di sosial media. Dan yang biasanya mereka menuliskannya secara gamblang atau mungkin sulit untuk dipahami ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, terus media sosial menjadi alat untuk menyatukan orang dengan cara mengizinkan untuk memilih siapa saja mereka ingin terhubung dan terhubung di mana saja. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Mas Fajrul. Oke, Mas Fajrul dipersilakan. Oke, silakan Mas Fajrul. Terima kasih. Maaf Mas, saya sebenarnya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mas Terima Ilham. kasih Mas Bumi. Oke, sama-sama. Ya Mas. Baik Mas Bumi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh dari surface dan juga deep structure. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Bumi tadi, bahwa surface structure itu lebih kepada sesuatu yang informasi yang secara umum itu dapat kita lihat ataupun kita dengar dalam sebuah informasi atau sebuah teks atau sebuah pernyataannya dari seseorang. Nah, ini salah satu contoh yang kami dapat dari sosial media, seperti kata, apakah media TV itu peduli? Oh tidak, kami mengutamakan sensasi daripada prestasi. Nah, konteksnya bisa teman-teman lihat di sini, karya seni yang sangat luar biasa yang terbuat dari gantungan bola-bola kecil yang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Mungkin bisa scroll ke bawah sedikit, Mas Juji. Scroll ke bawah sedikit. Nggak bergerak di saya. Oke, jadi itu gambar, seperti yang kita lihat gambar di atas itu adalah sebuah komentar dalam sebuah postingan sosial media yang dapat kita analisis menggunakan konsep surface dan juga deep structure. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya tadi menjelaskan surface dan juga deep structure dalam bentuk secara grammatical structure ataupun syntactical structure, nah kami di sini akan menjelaskan secara luaran atau garis besar dari surface dan deep structure ini di penggunaannya pada konten-konten komentar-komentar sosial media yang saat ini itu banyak terjadi gitu fenomenanya.
Nah, kalimat yang terjabarkan secara menyeluruh dalam komentar tersebut itu adalah surface structure, seperti ketika dia mengatakan bahwa apakah media TV peduli? Oh tidak, kami lebih mengutamakan sensasi daripada prestasi. Nah, di sini yang bisa kita lihat surface structure-nya yang dipahami oleh orang. Oh, kalau misalkan dia mengatakan seperti itu ya berarti orang yang dimaksud, yang misalkan kami, yang kata kami itu merujuk pada media TV itu, bahwa oh media TV Indonesia itu dia lebih mengutamakan yang namanya sensasi gitu. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh ya, lebih dalam lagi terkait makna kata kami di sini ketika kita memperhatikan dengan lebih detail. Jadi di sini kita bisa lihat hadir beberapa pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin detail yang bisa kita dapat dari informasi dari komentar tersebut, seperti siapakah media TV itu yang dimaksud dalam orang itu. Terus apakah orang yang membuat komentar itu dapat dikatakan sebagai seseorang yang terlibat ataupun karyawan, seperti misalkan dia karyawan dalam media TV yang dia maksudkan tersebut, dan merujuk kemana kata kami yang disebutkan oleh orang di komentar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi deep surface itu seperti itu. Jadi dia akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian orang akan menyalahartikannya atau memberikan makna tersendiri yang orang lain itu tangkap begitu secara tersirat begitu di dalam sebuah komentar. Nah, bisa di-scroll lagi ke bawah mungkin. Jadi seperti tadi surface structure-nya itu, kami itu dia secara umum, secara garis besar ya, itu dipahami orang sebagai kata yang merujuk pada media TV. Tetapi beberapa orang kadang itu akan memahami itu sebagai sesuatu yang merujuk pada si orang tersebut atau entitas tertentu yang lebih memandang sensasi yang menurut dia itu lebih baik daripada prestasi, sehingga merepresentasikan makna deep structure yang dimaksud oleh seperti apa yang dikatakan oleh Mas Bomi tadi. Jadi di sini yang dapat diartikan dari penjabaran tersebut atau penjelasan saya adalah dapat disimpulkan bahwa si orang itu mau mengatakan kalau orang-orang itu lebih mengemari suatu sensasi daripada prestasi tanpa melibatkan kata media TV di situ. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk contoh pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Ilham. Contoh kedua itu saya ambil dari Instagram ya, di postingannya PSSI dan Timnas Indonesia kemarin kan sekarang sudah pertandingan kedua kalau tidak salah. Ini pertandingan pertamanya waktu itu Indonesia melawan Ekuador ya. Hasilnya seri. Di situ saya mengutip dua komentar dari Timotius Mul dan Bali United FC ya. Bisa ke bawah, Mas. Tidak bergerak. Ya, lagi. Nah, kalimat U17 Indonesia dan keren pada akun @Timotius Mul adalah surface struktur. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu dapat dipahami bahwa secara langsung ini mengomentari tentang pemain apa ya, sepak bola U17 Indonesia, dan dia memuji karena keren. Tapi yang saya tekankan di sini adalah emoticon yang digunakan. Pada postingan @Timotius Mul itu ada emoticon tepuk tangan, ekspresi muka kaget, dan emoticon bola. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ya, ada tepuk tangan. ID itu melambangkan Indonesia ya. ID itu tepuk tangan artinya itu bisa apresiasi. Maknanya adalah apresiasi, kaget karena wah Indonesia rupanya bisa mengimbangi pemain Ekuador ya. Dan emoticon bola itu adalah ya lagi main bola seperti itu. Terus contoh lainnya, maksud saya adalah komentar lainnya adalah dari @Bali United ya. Itu merupakan contoh lain dari deep and surface. Tapi di sini saya menganggap ini adalah lebih fokus ke deep. Karena apa? Akun Bali United FC itu hanya mengeluarkan emoticon api. Yang bisa berarti itu emoticon Indonesia yang lagi membara semangatnya ya. Di situ ada 4 api itu. Terus lagi wah sangar ya, Indonesia akhirnya bisa mengimbangi pemain Ekuador. Bisa diartikan seperti itu. Sebenarnya itu makna-makna yang tersirat di balik emoticon seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya contoh selanjutnya. Terima kasih. Baik, contoh yang selanjutnya adalah salah satu komentar dari akun YouTube Tottenham Hotspur.
ketika mereka kalah 2-1 dari Wolverhampton Wanderers. Di situ kita bisa lihat ada komentar yang mengatakan bahwa to be honest, Wolves were stronger than Tottenham yesterday. We've lost Maddison, so we couldn't dominate our area. Tough games will be continuing until period of this year. Jadi gambar di atas adalah komentar di salah satu postingan media sosial YouTube yang dapat dianalisis menggunakan konsep surface dan deep structure. Kalimat yang terjabarkan secara menyeluruh di dalam komentar tersebut adalah surface structure, karena kalimat tersebut dapat dipahami secara umum sesuai dengan persepsi pembaca. Tapi di sisi lain, deep structure adalah makna khusus yang terkandung di dalam komentar, seperti yang terlihat pada kata we yang dapat merujuk kepada beberapa makna. Pertama, kata we dapat merujuk pada subjek Tottenham, karena kata tersebut muncul sebelum kata we've lost Maddison, so we couldn't dominate our area. Ini menyebabkan kalimat tersebut dapat mempresentasikan makna deep structure. Tottenham we've lost Maddison, so Tottenham couldn't dominate our area. Kedua, kata we juga dapat merujuk pada pendukung klub tersebut, karena kecenderungannya para pendukung klub sepak bola selalu menyebut diri mereka sebagai bagian dari klub. Ketika salah satu pemain dari klub tersebut mengalami cedera, para pendukung klub tersebut seperti merasa kehilangan juga. Sehingga kalimat tersebut mempresentasikan makna deep structure. Tottenham and their fans have lost Maddison, so we couldn't dominate our area. Jadi kata we ini dapat merepresentasikan sebagai Tottenham atau Tottenham dan fansnya. Next. Halo, selamat sore. Selanjutnya adalah contoh dari deep and surface structure di sosial media. Yang saya dapati adalah salah satu meme dari salah satu akun Instagram. Di sini ada I don't care if you are for the streets, baby, I make them. Jadi mari kita bedah dengan deep and surface structure. Jadi gambar di atas adalah salah satu angkapan layar saya, di mana ada bisa kita analisis dengan deep and surface structure. Dari kalimat I don't care if you are for the street baby, I make them, yang ditulis dapat dikatakan sebagai surface dari sebuah kalimat. Jika diartikan kalimat tersebut berarti aku tidak peduli jika kamu diperuntukkan untuk jalanan sayang, aku yang membuat mereka. Jika dianalisis ke dalam deep structure, maka akan ada makna khusus di dalam kalimat tersebut. Seperti kata street tersebut dalam kalimat I don't care if you are for the street baby, yang dimaksudkan street di situ adalah merujuk pada other people atau orang lain. Sedangkan jika diartikan secara menyeluruh, maka artinya adalah aku tidak peduli jika kamu diperuntukkan untuk orang lain sayang. Jadi itu adalah deep structure-nya. Kalimat selanjutnya adalah I make them. Tentu kalau kita artikan artinya bahkan malah lebih general dari yang kita duga, tapi dia mempunyai deep structure atau makna khusus lainnya. Kalimat ini sebenarnya sarkas, ada yang jika diartikan seperti terlihat yang generalnya aku membuat mereka, tapi jika dilihat dalam dengan arti yang khusus, maka artinya berubah menjadi aku pemiliknya, berkuasa terhadap mereka. Maksudnya di sini adalah them tersebut adalah mengindikasikan bahwa dia yang mempunyai dia yang berkuasa di jalanan tersebut. Maka jika diartikan secara menyeluruh, maka artinya adalah aku tidak peduli jika kamu diperuntukkan untuk
Mana ya suaranya? Ya, Menghilang. sepertinya bermasalah jaringannya, Pak. Ntar saya lanjut share screen. Um, lagi bermasalah jaringannya, Pak. Saya nggak bisa share screen karena soalnya lagi dipakai fiturnya sama Mas Cucu. Terus Mas Cucunya lagi jaringannya lagi nggak bagus. Oh gitu. Oke. Itu tadi masih banyak ya? Eh, tinggal satu contoh aja, Pak. Oh, Satu contoh terakhir, Pak. tapi ya sudahlah kalau gitu di contohnya kan sudah cukup ya banyak ya tadi ya. Iya, Pak. Oke, jadi tentang deep and surface structure ini ya, terutama di media sosial ini memang sengaja saya pilih karena seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa fenomena penggunaan bahasa dewasa ini tuh terutama di media sosial itu sangat sangat menarik. Kalau saya bilangnya menarik ya, karena banyak saya sih melihat banyak hal-hal baru yang muncul di sana yang terkesan melanggar pakem ya, melanggar pakem bahasa secara konvensional. Misalnya tentang tadi ya, salah satunya penggunaan emoticon ya. Emoticon itu eh, kita boleh mengambil analisis atau pemahaman seperti yang disampaikan oleh kelompok keempat tadi ya, bahwa emoticon itu dia nggak ada subtext strukturnya, tapi dia deep structure aja gitu. Tapi saya lebih pendapat lain, saya punya pendapat lain bahwa emoticon itu sekarang adalah bagian dari subtext structure sebenarnya, gitu kan? Karena itu yang secara kasat mata nampak ya. Memang dia menimbulkan makna-makna tertentu, tapi tentu saja maknanya itu juga sangat tergantung dengan eh, banyak hal lainnya ya, konteks segala macam, latar tema, tema dari postingannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa namanya? Intinya kita perlu melihat kalau sudah di era modern gitu, saya sih menyarankan kita perlu melihat sesuatu fenomena bahasa itu harus agak lebih berani. Lebih berani artinya jangan terlalu terpaku pada aturan-aturan konvensional, gitu ya. Jadi coba dilihat dari sudut pandang yang berbeda, keluar dari tempat nyamannya, dari zona nyamannya, dan ini kira-kira seperti apa gitu ya gejala yang kita lihat. Itu saran sih dari saya ya. Memang tidak tidak mudah, tetapi mungkin bisa dicoba ya. Karena eh, penelitian terbaru itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa ada hal-hal temuan baru tanpa kita keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya nanti ini kan masih S2, tapi kalau misalnya ingin meneruskan sampai S3 nanti ya kita harus berani memikirkan satu hal yang berbeda gitu ya. Satu hal yang memang tidak kita pikirkan sebelumnya, yang tidak tidak dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Jadi itu yang eh, inti dari tema ini sebenarnya ke sana kalau saya. Kalau di surface structure saya kira semua paham ya, tidak itu bukan teori yang susah. Artinya bisa dipelajari dengan sebentar aja sudah ngerti, gitu kan. Tapi menangkap atau daya kritis kita terhadap satu fenomena yang baru itu yang perlu kita persiapkan ke depannya. Nanti dalam kelas pragmatik itu nanti akan terkait dengan pragmatik juga sih sebenarnya. Ada satu kajian namanya pragmatik cyber ya, mungkin udah belajar juga sama Bu Wayan. Itu satu hal yang sekarang menarik sekali kalau memang ingin mengkaji ke sana. Apalagi dikaitkan dengan lintas lintas budaya ya. Pragmatik cyber dalam kajian lintas budaya, itu menarik sekali. Oke, eh itu ya. Dan yang terakhir, kelompok terakhir, silakan mungkin supaya tidak terlalu lama selesainya, bisa langsung dimulai aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, monggo. Saya, Pak, Oke, mau mau bertanya, kan media sosial itu apakah contohnya itu boleh dalam bentuk video, Pak? Kan tadi kita lihat contohnya kita ngambilnya gambar aja, terus oh, komentar boleh, orang kayak gitu. boleh, Boleh ya, Pak boleh, ya? boleh, tentu saja boleh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, bisa macam-macam ya, video, poster,
postingan kemudian nggak harus ada gambarnya juga, atau mungkin gambarnya saja. Seperti tadi yang terakhir, gambar terakhir yang dia tiduran di aspal ya, itu tanpa kita melihat ininya, melihat apa namanya komennya dari netizen itu tidak sebenarnya bisa dikaji ya kalau dari sudut pandang ada namanya multimodalitas ya. Kalau ada teksnya juga bisa juga, tanpa teks juga bisa sebenarnya. Oke, mungkin itu ya. Kalau ada lagi nanti silakan. Kelompok berikutnya, kelompok yang terakhir. Supaya cepat selesai. Baru maghrib ya. Mungkin nabrak maghrib bentar ya. Baik Pak, saya izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Mbak Nur. Oh, Masih ya loading ini. sebentar. Ya, sebentar. Masih loading sih. Mbak Hanifah kayaknya share screen-nya nggak bisa. Mungkin dialihkan ke temannya. Soalnya nggak gerak. Mana? Share screen-nya bisa? Atau saya yang share screen dah? Permisi Mbak Hanifah, mungkin dialihkan ke temannya. Soalnya ini share screen-nya nggak jalan. Terima kasih. Mana? Sudah kelihatan? Apa itu yang baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang structural dependency and ambiguity. Jadi, anggota kelompok kami ada yang pertama Nur Hanifatul Zakia, Nuha Fatina Alfani, Primordia Karisa Pertiwi, Puspita Sri Mulia Arta Mevia Irawan, dan saya sendiri Vincentia Soldati. Yang pertama adalah struktural dependency.
Struktural dependency atau ketergantungan struktural ini di dalam sintaksis mengacu pada hubungan gramatikal di dalam sebuah kalimat. Ketergantungan struktur ini berfokus pada struktur kalimat yang fungsi gramatikalnya saling bergantung. Itu menurut Melchuk tahun 1988. Menurut Indah tahun 2017, semua bahasa itu memiliki struktur hierarki dari tataran fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, hingga juga diskursus. Struktur hierarki ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, ini berarti bahwa kesan bahasa dapat dipecah menjadi unsur yang lebih sederhana. Misalnya, ujaran pada anak yang terdiri dari elemen yang membentuk kalimat sederhana yang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangannya. Sebebas dan sekreatif apapun, bahasa manusia itu harus mengikuti pada struktur yang diterima. Manusia tidak sembarang menaruh kata atau mengeluarkan bunyi. Semua yang diucapkan manusia diurutkan berdasarkan bingkai struktur yang diizinkan oleh bangun struktur bahasa yang bersangkutan. Jadi tanpa adanya kepatuhan struktur, ujaran itu dianggap tidak bermakna atau tidak gramatikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari ya. Dipersilakan. Ya, contoh yang pertama dapat dilihat itu yang yang miring. Orang tua itu harus mencangkul ladang garing. Dari kalimat itu bisa dibagi menjadi orang tua itu sebagai subjek, harus mencangkul sebagai verb phrase, dan ladang kering sebagai objek atau noun phrase-nya. Jadi bukan seperti orang tua itu harus mencangkul ladang dan kering. Lalu selanjutnya, contoh yang kedua, jika ada kesalahan memahami strukturnya dari kalimat the doll that is gone is pretty, itu dapat disalahpahami menjadi is the doll that gone is pretty. Kalimat 11b itu salah karena is yang di depan itu sudah mewakili kata pretty sebagai adjektif. Sedangkan kalimat yang betul adalah is the doll that is gone pretty, karena is yang di sebelah pretty itu sudah hilang karena sudah pindah ke depan sebagai kalimat interrogatif. Lalu dari teori Chomsky, ketergantungan struktur itu sebagai berikut: struktur, dependent, dan principle. Jadi structural dependency ini mengacu kepada ketergantungan makna dan fungsi dari kata dalam sebuah kalimat itu. Contoh yang selanjutnya seperti kucing mengejar tikus. Kucing sendiri adalah pronoun, mengejar itu verb, dan tikus adalah proper noun. Di sini dapat dibagi menjadi kucing mengejar dan tikus. Kucing mengejar ini dia bergantung dengan tikus. Tikus ini melengkapi kucing mengejar sebagai verb phrase. Jika tidak ada tikus, maka kalimat ini menjadi kalimat tidak lengkap. Maka dari itu, kata tersebut bergantung satu sama lain untuk melengkapi kalimat sebagai kalimat utuh. Lalu yang selanjutnya, ini adalah beberapa abreviasi yang sering digunakan dalam struktur sintaksis. Next. Untuk teori structural ambiguity akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu structural ambiguity. Ketika sebuah kalimat mempunyai lebih dari satu makna, maka bisa disebut dengan ambiguitas. Sebuah kalimat bisa saja menjadi ambigu dikarenakan beberapa alasan, seperti adanya double meaning, kurangnya informasi, maupun ketidaklengkapan yang ada pada sebuah kalimat. Pada dasarnya, ambiguitas terbagi menjadi dua, yaitu leksikal dan struktural. Sedangkan untuk ambiguitas struktural biasanya terjadi ketika makna dari komponen katanya bisa digabungkan dalam lebih dari satu cara. Seperti contohnya, Nicole saw the people with binoculars.
kalimat di atas tersebut dapat dipahami oleh pembaca dengan dua makna, yaitu pertama, Nicole menggunakan teropong untuk melihat the people, dan untuk makna kedua adalah the people membawa teropong ketika Nicole melihat mereka. Pada kedua hal tersebut bisa disebutkan bahwa arti pada contoh pertama, Nicole yang sedang bersama teropong, sedangkan untuk pada contoh yang kedua, the people yang bersama teropong. Kemudian salah satu contoh umum dari ambiguitas struktural dapat dilihat pada bagian awal kalimat yang mengarahkan pembaca atau pendengar dengan interpretasi awal yang ternyata tidak benar seiring dengan perkembangan kalimat. Kalimat ini menantang ekspektasi dan memberikan demonstrasi klasik tentang bagaimana struktur kalimat mempengaruhi pemahaman. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya konteks, intonasi, dan tanda baca dalam menyampaikan interpretasi yang diinginkan. Kemudian ada 5 tipe ambiguitas struktural yang akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah dan Dia. Ya, berikut ada 5 tipenya. Yang tipe pertama, contohnya seperti yang sudah dipresentasikan oleh Puspita tadi, dan contoh kedua adalah ini, gadis itu memukul anak laki-laki itu dengan sebuah buku. Jadi di sini ada 2 makna, yaitu gadis itu memukul anak laki-laki menggunakan buku. Makna kedua, laki-laki tersebut membawa buku ketika sedang dipukul. Lalu yang tipe kedua adalah gerund dan verb phrase, yaitu contohnya, mengunjungi kerabat bisa jadi membosankan. Di sini, perbedaan makna itu biasanya dibedakan dengan intonasi ketika berbicara. Yang makna pertama adalah mengunjungi kerabat bisa jadi membosankan, yang berarti kita yang mengalami itu bosan oleh kegiatan mengunjungi kerabat. Sedangkan yang makna kedua, mengunjungi kerabat bisa jadi membosankan. Jadi yang merasa bosan adalah kerabatnya ketika kita yang mengunjungi kerabat tersebut. Next, tipe yang ketiga, ini adalah penggunaan komparatif. Jadi membandingkan sesuatu seperti Jerry lebih mencintai penggemarnya daripada Sally. Di sini dapat dimaknai, makna yang pertama, Jerry mencintai penggemarnya. Dan rasa cinta itu lebih besar daripada Sally mencintai penggemarnya Jerry. Sedangkan makna yang kedua, Jerry lebih mencintai penggemarnya daripada Jerry mencintai Sally. Sedangkan tipe yang 4 adalah verb phrase, noun phrase, prepositional phrase yang jadikan pada satu kalimat. Contohnya, letakkan botol di atas meja di dapur. Makna yang pertama adalah di atas meja, yang ada di atas meja itu adalah botolnya. Sedangkan makna yang kedua ini, botol tersebut ada di dapur. Karena kalimat ini tidak menjelaskan yang jelas, maka tidak jelas yang dimaksudkan hubungan antara botol, meja, dan dapur itu. Lalu tipe yang kelima adalah noun phrase dan penyesuaian klausa. Contohnya, guru berterima kasih kepada siswa yang telah memberinya bunga. Di sini maknanya, guru ini berterima kasih kepada siswa yang memberinya bunga. Sedangkan jika tidak ada kata sifat yang telah memberinya bunga, dapat dimaknai bahwa guru berterima kasih kepada semua siswa. Namun karena ada kata yang telah memberinya bunga, jadi di sini disyaratkan bahwa guru hanya berterima kasih kepada siswa yang memberinya bunga. Sudah. Ya, ini adalah referensi yang kami gunakan. Jika ada yang salah atau pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya.
Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin tanyakan? Kira-kira apa poin utama dari tema yang kali ini? Ketergantungan kalimat, Pak, dan makna kalimat. Tergantungan itu tadi yang sudah dibahas tadi ya, dari ketergantungan dari apa namanya strukturnya, ketergantungan dari surface-nya, kemudian kategori, parameter segala macam ya, sehingga ini membentuk apa yang disebut dengan ketergantungan struktur gitu ya. Bahwa yang paling penting untuk dipahami dari ketergantungan struktur adalah kita dalam semua bahasa ya, kita harus bisa menandai atau memetakan kira-kira ikatan mana yang paling kuat yang terjadi dalam struktur kalimat itu. Jadi tidak semua, emang beberapa ikatan bisa diputus ya, dalam artian dia bisa mengalami transformasi strukturnya. Tapi ada beberapa bagian yang bagaimanapun tidak boleh dia ditransformasi. Itu dalam setiap bahasa harusnya ada gitu ya. Yang seperti itu, kayak misalnya harus makan gitu ya, harus makan itu kan nggak boleh dipisah gitu ya. Saya harus makan setiap hari, itu kan harus saya makan setiap hari, itu kan jadi kalimatnya di artinya beda ya. Nah, jadi dependensi secara struktural ini memang sangat apa namanya perlu dipahami oleh setiap peneliti atau linguis dari bahasanya masing-masing ya. Kemudian terkait dengan ambiguity, nah, di sini tentu saja ketika dia struktur yang menjadi loose gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia sudah kita lihat secara deep structure yang tadi ya. Dia kan deep structure itu kan terjadi kalau dia mempunyai beberapa penafsiran ya, multi tafsir ya. Apa namanya ambiguity ya. Deep structure itu bisa bisa terjadi seperti itu. Ketika menjadi ambiguity. Nah, ketika itu terjadi, makanya kita perlu melihat kembali gitu ya, bahwa sebenarnya kembali lagi kepada yang tadi disebut deep structure itu, maksud sebenarnya apa, sehingga kita bisa menentukan ikatan yang diperlukan, ikatan yang paling penting dalam sebuah struktur kalimat. Ini terkait dengan surface-nya juga gitu kan, ketika bagaimana kita harus membentuk kalimatnya dengan baik. Nah, jadi apa namanya, kalau kita apa ya, berada di area sintaksis, memang beberapa hal yang sudah kita bahas di dalam pertemuan hari ini itu adalah beberapa poin pentingnya ya, bahwa kepekaan, tapi yang paling penting adalah kepekaan kita terhadap poin-poin itu. Kalau kita misalnya tidak paham dengan apa-apa saja yang penting, kemudian kita tidak bisa melihat, merasakan fenomena bahasanya, kita akan kesulitan untuk melakukan ini ya, apa namanya, ya entah analisisnya, entah pembahasannya gitu ya, menentukan teorinya, menentukan referensinya dan sebagainya, itu akan kesulitan. Ya, jadi tergantung nanti ketika kalian akan melakukan penelitian apa yang menjadi poin penting dalam apa namanya penelitiannya masing-masing. Tapi yang jelas apa namanya kalau sudah terkait bahasa yang memang belum tentu membicarakan ini ya, sintaks ya. Ada juga yang mengkaji dalam sudut pandang leksikon gitu, tapi itu nanti tidak akan masuk ke area sintaks sih pastinya. Tapi yang jelas eh, apa namanya, pengetahuan tentang sintaks itu juga mutlak diperlukan oleh seorang linguis dalam bahasa apapun ya. Jadi ketika nanti kita misalnya ke depannya menjadi analisis atau pembimbing lah gitu istilahnya ya, penganalisis atau pembimbing dari satu karya mahasiswa atau mungkin karya atau satu penama bahasa yang terjadi, kita tidak bingung dengan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bereaksi terhadap gejala itu gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya, dari menjadi seorang peka terhadap gejala bahasa yang muncul. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Udah aman ya? Oke, kalau absensi rasanya sudah saya absenkan semua ya di sini, kecuali diksi yang sudah absen, jadi nggak usah khawatir. Kemudian pertemuan sintaks sebenarnya selesai hari ini. Berikutnya nanti ketemu dengan Miss Almira lagi, dan setelah itu dengan Miss Lila ya. Eh, gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tidak usah ragu-ragu, nggak usah di kampus atau mungkin pas ketemu di kampus juga boleh tanya. Kalau memang bisa saya jawab, akan saya jawab. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri sampai sini ya, karena sudah maghrib. Gimana, ada pertanyaan? Sudah Pak, Oke sepertinya. ya. Baik, kalau gitu, apa namanya? Kita sudah sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.